Shalom aleihim bisemi Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini masih mau menjawab pertanyaan dari Geraha Mu'alaf ya. Nggak apa-apa ya. Sekali lagi, kita Indonesia, kita Pancasila boleh ya. Di era keterbukaan ini boleh ya, itu membahas hal seperti ini boleh ya, tanya ya, tetapi harus dirangkai dengan bahasa yang tidak boleh menyinggung, tidak boleh menghina keyakinan lain. Itu sudah pasti. Kita Indonesia, kita Pancasila. Gini, bro dari Geraha Mu'alaf itu nanya begini, Pak Pendeta, jidat hitam itu 666 bukan? Loh, pertanyaannya gampang kan? Karena Geraha Mu'alaf ini kan mantan katanya, mantan pendeta katanya. Dulu waktu pendeta juga nggak nyembah Yesus. Dulu nggak nyembah Yesus, sekarang jadi mu'alaf juga nggak nyembah Yesus. Mereka sedang bingung, iya untuk apa kita jadi mu'alaf ya? Selain cuman ganti jenggot sama ganti kupluk. Dulu nggak nyembah Yesus waktu di Kristen, ngakunya doang jadi Kristen. Ya, lalu jadi mu'alaf juga nggak nyembah Yesus. Apanya yang berubah? Lagi galau. Bro, galau bro ya. Lalu dia nanya, Pak, jidat hitam itu 666 apa enggak? Ya, orang-orang Geraha Mu'alaf tahu ya, karena dia kan pernah baca Alkitab. Saudara-saudara, kita bedah ya, 666 ya. Orang kan berimage tanda di dahi dan di tangan hitam nih, tanda di dahi ini hitam nih. Salah, saudara. Wahyu 13 ayat 18, di situ tertulis 666 ya. Tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ingat, tanda pada tangan kanannya atau, bukan tangan kanan dan bukan. Tanda pada tangan kanan atau di ayat 16 ya. Tanda pada tangan kanannya atau dahinya. Kalau yang nggak mau dikasih tanda, tidak bisa masuk satu grup lah, istilahnya begitu saja ngomong gampangnya. Karena 666 itu terdiri dari nabi palsu di Wahyu 13 ayat 8 ya, nabi palsu. Kemudian Mesias palsu di Wahyu 13 ayat 11. Kemudian para pengikutnya Wahyu 13 ayat 15. Nah, lalu apa itu tanda? Pertanyaan paling mendasar, tanda ini berupa fisik atau bukan? Tangan kanan, tangan itu bisa di sini ya toh, atau di dahi. Tanda ini berupa fisik atau bukan? Jawabannya bukan fisik. Jadi tanda hitam di dahi, di jidat bukan 666. Ya. Ya. Jadi tapi gini. Kecuali kalau dia pengikut nabi palsu. Nah, ini dia ya. Nabi palsu kan apa? Ya bikin penyesatan ya toh, jelek-jelekin ya, gitulah ya. Ya, nggak apa-apa Anda punya tanda hitam di jidat ya toh. Anda tidak akan termasuk golongan 666. Ini saya jelasin yang disebut tanda ya. Efesus 1 ayat 13 yang dimaksud tanda itu bukan fisik. Ini untuk hal-hal yang benar ya. Nanti kan kontrarinya iblis kan. Iblis kan selalu ingin menyamai Allah di dalam Yesaya 14 ayat 14. Kalau yang kebenaran yang disebut tanda adalah Efesus 1 ayat 13. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Efesus 1 ayat 17. Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, itulah Roh Kudus. Jadi materai itu Roh Kudus. Di sini persis sama dengan Wahyu 14 ayat 1. Dimeteraikan dengan tanda namanya Yesus, sama nama Bapaknya. Saya mau nanya, namanya, nama Yesus. Nama Bapaknya Yesus siapa? Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, Yesus juga ya. Ini banyak pendeta tidak paham ya. Jadi tanda itu berupa bukan fisik tetapi materai. Materai disil dimateraikan oleh Roh Kudus. Itu kalau hal-hal yang menyangkut kebenaran. Tentu saja 666 kebalikannya. Tanda ini dari iblis. Mari kita lihat. Jidat hitam
bukan 666. Inilah tanda 666. Demi nama Bapa, di otak, di jidatmu Bapa, di sel atau dimateraikan Bapa. Siapakah Bapa? Bapa iblis. Mestinya materai ini Yesus, tapi dia Bapa di sini. Demi nama Bapa, jidat dan tangan demi nama Bapa. Ya, itu adalah 666, bukan soal jidat hitam di dahi. Justru materai secara roh, yaitu roh iblis, yaitu demi nama Bapa, otakmu Bapa. Ya, Bapa tidak ada di surga, Bapa adalah kiasan Yesus, sudah finish. Yang di surga adalah Yesus. Jadi siapakah Bapa yang ada di otakmu? Iblis, 100% iblis, karena iblis ingin menyamar sebagai Allah, menyamai Allah, ya. Terus di dahi itu adalah Bapa. Jadi tanda itu bukan soal tanda fisik. Ya, ingat karena pertanyaannya soal tanda hitam di dahi. Jawaban saya, bro, di Geraha Mu'alaf, tanda jidat hitam di dahi bukan 666, kecuali kalau Anda menjadi anggota nabi palsu. Nabi palsu yang hujat caci maki kepada Yesus setiap hari, gitu. Maka ya tanda Anda bukan soal yang hitam di sini, tetapi roh, yaitu tanda materai atau dimateraikan, disil dengan roh, ya, roh penghujat, yaitu iblis itu sendiri, ya. Saya ulang, 666 ada 3 golongan. 1 nabi palsu, kedua Mesias palsu demi nama Bapa. Nah, otakmu Bapa, otakmu iblis, ya, itu sel, ya. Ya dijabarkan sendiri siapa sih yang otaknya Bapa itu siapa? Oh, itu dia. Oh ya dia itu. Oh, itu pendeta dia itu. Bapa melulu tiap hari itu. Dari bangun tidur Bapa. Oh, itu. Enggak taunya itu 66 ya. Yes. Ini ayat Alkitab pada nggak bisa ini. Anda banyak berpikir tanda itu berupa fisik, salah. Tanda ini materai, sil. Baca Efesus 1 ayat 13. Linknya kemana? Ke ayat 17. Nah, linknya lagi kemana? Linknya kali 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Ini bicara soal Bapa yang mulia, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ya, sel itu adalah dengan Roh Kudus dengan nama Yesus. Nama Yesus maupun nama Bapaknya. Nama Bapaknya Yesus ya Yesus. Ya. Ya, Alkitab suka begitu ya, bikin Tritunggal bingung, namanya Tritunggal penyembah iblis ya bingung, ya. Bro, dari Geraha Mu'alaf, padat, singkat, dan clear, saya sudah menjawab pertanyaan Anda ya. Anda bertanya bahwa apakah tanda hitam di jidat itu adalah 666? Jawabannya 100% tidak. Ya. Tanda bukan soal fisik. Ya. Tanda adalah stempel roh. Ya, pilihannya ada 2, roh Yesus atau roh iblis. Udah itu aja, ya. Anda akan ketahuan dari situ, ya. Oh, kerjaannya tiap hari dari bangun tidur sampai ini dia cari-cari aja kesalahannya nih. Kesalahan Kristen itu apa ya? Alkitab dicari-cari aja terus. Ya, lagi galau, udah tobat aja sini, bro, ya. Ngapain jadi mualaf? Selain cuman ganti jenggot sama ganti kupluk, udah tobat sini, ya. Percaya Yesus Allah yang benar. Dulu kan kamu nggak nyembah Yesus waktu jadi Kristen, makanya galau toh. Aku kebalikannya nih. Dulu dari sana jadi Kristen, tapi saya kesana kemari akhirnya apa? Kristen Allah Esa. Nah, itu baru benar. Kalau pengen selamat ke sini, bro, ya. Sini pindah. Ya, pindah lagi nggak apa-apa, nggak usah malu, ya. Kita gedor Tritunggal. Ya, kita rontokkan Tritunggal. Begitu baru benar. Daripada nggak selamat, ayo. Bisa bantah nggak? HTD nggak bisa dibantah lah. Iya memang, ayat Alkitab semua kok. Kok bisa ya gitu ya? Ya itu pemahaman Alkitab tingkat tinggi, gitu. Ya, harus dibuka oleh Yesus. Nggak bisa kalau Anda nggak nyembah Yesus, nggak bisa. Ya, harus nyembah Yesus Allah yang benar. Jadi tanda hitam di dahi bukan 66, justru inilah yang 666. Demi nama Bapa, otakmu Bapa, itu 666. Iblis, Mesias palsu. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, bro, di Geraha Mu'alaf. Nggak apa-apa, kita membedah seperti ini, ya toh. Jawaban saya tidak pernah comot-comot ayat di keyakinan Anda, nggak pernah. Saya pakai Alkitab semua, ya. Nah, kita Indonesia, kita Pancasila, teknologi udah makin maju, Anda bisa searching di mana-mana, di internet, di Google, ya toh.
ini penjelasan HTD lebih tinggi dari Google. Ya saya sering gitu kan, penjelasan HTD kok nggak ada di Google ya, itu lebih tinggi ya toh, ilmu tingkat tinggi ya toh, paham Alkitab tingkat tinggi. Google itu kalah sama mahasiswa sekolah tinggi Alkitab, sekolah Staol kami. Google itu kalah, itu sama mahasiswa Staol Google kalah, apalagi masternya. Ya, ya kita suka canda begini sama orang-orang Geraha Mu'alaf. Ayo Geraha Mu'alaf, daripada galau ya toh, tiap hari cuman gini, tapi mikir iya ya kita ngapain ya. Dulu kita Kristen juga nggak nyembah Yesus, sekarang kita juga nggak nyembah Yesus, gitu. Apa aja kita mau tanya, HTD bisa jawab itu. Sekali tanya dibikin nunggeng lagi, dibikin nyungsep lagi. Aduh, udah gimana nih? Nggak bisa jawab, ya apa nggak bisa berkutik, gitu. Udah sini tobat, jangan malu, ya toh. Saya baptis nanti ya. Saya sama Geraha Mu'alaf tuh kayak gitu ya. Banyak saudara-saudaraku dari Geraha Mu'alaf, jadi saya suka bercanda-canda kayak gitu. Halo bro, gimana bro? Ya, padat, singkat, dan clear. Saudara-saudara yang mendengarkan tayang ini mau ikut sekolah tinggal Kitab, silahkan ya, supaya Anda bisa menghadapi seperti ini ya, menghadapi sama Geraha Mu'alaf santai, ya. Jawabannya Alkitab semua, mak jelek bikin nyungsep, diem. Kok bisa Pak paham Alkitab? Kok bisa Pak sekolah Alkitab? Makanya kesini sekolah Alkitab. Buruan daftar ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu boleh. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita nggak sama ya? Ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Tetap toleransi dengan di luar Kristen. Intern Kristen tidak ada toleransi. Ya, kekristenan, intern Kristen tidak kenal toleransi. Yesus sangat keras terhadap intern Kristen, tapi di luar Kristen kita toleransi, begitu Alkitabiah. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian BPS. Haleluya.